Zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Setelah berhasil mengusir Inggris pergi, Jan Pieterszoon melakukan segala cara untuk memonopoli perdagangan. Salah satu caranya dengan melakukan politik divide et impera. Caranya dengan mengadu domba antar kerajaan agar berperang. Lalu, VOC memberi bantuan ke salah satu pihak. Imbalan atas bantuan VOC adalah diizinkan membangun benteng dan hanya melakukan jual beli dengan VOC. Pada tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels, membangun jalan sebagai jalur distribusi sumber daya dan pertahanan dari Anyer ke Panarukan. Untuk membangun jalan yang sudah direncanakannya, Daendels menerapkan sistem kerja paksa. Sistem ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bekerja terus-menerus dengan upah yang tidak layak. Berlakunya kebijakan ini membuat rakyat Indonesia sangat menderita. Bahkan banyak sekali nyawa yang menjadi korban akibat sistem kerja paksa. Pada saat itu, banyak sekali rakyat Indonesia yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Di tahun 1811, terjadi perang antara Inggris Raya dengan Belanda. Meskipun perang tersebut terjadi di Eropa, namun perang tersebut juga melibatkan daerah koloni masing-masing negara. Pada saat itu, pasukan gabungan Belanda-Prancis yang menguasai Batavia berhasil dikalahkan oleh Inggris, sehingga jatuhlah tanah Jawa ke genggaman Inggris dengan ditunjuknya Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernurnya. Pada masa berkuasanya Inggris di tanah Jawa, tidaklah lebih baik daripada Belanda. Raffles selaku gubernur menerapkan kebijakan sewa tanah atau land rent kepada rakyat.
Kebijakan ini menganggap bahwa semua tanah adalah milik pemerintah, sehingga rakyat yang tinggal di atasnya harus membayar sewa tanah tersebut. Sistem sewa tanah berlaku hingga tahun 1816, ketika Belanda berhasil merebut kembali tanah Jawa dari genggaman Inggris. Jenderal Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada tahun 1830. Dengan berlakunya sistem tersebut, rakyat dipaksa menanam jenis tanaman tertentu untuk dijual ke pemerintah Belanda. Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, mereka terpaksa bekerja di ladang milik pemerintah. Karena sistem ini, rakyat kembali merasakan penderitaan. Kemiskinan dan kelaparan merajalela karena harga penjualan tanaman dan upah kerja yang diterima sangat rendah. Keadaan ini membuat aktivis Belanda seperti Douwe Dekker dan Baron van Heuvel melakukan protes terhadap pemerintah. Usaha protes tersebut membuahkan hasil. Tahun 1870 dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria yang menghapus sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah dan membolehkan perusahaan swasta menyewa tanah rakyat. Tahun 1512, Portugis berhasil sampai ke Ternate. Dan atas izin Sultan Bayanullah, mereka diperbolehkan untuk mendirikan pos dagang. Tetapi ternyata Portugis ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Ternate. Ketika Sultan Bayanullah meninggal, terjadi perang saudara antara permaisuri dengan adik Sultan. Perang saudara ini disebabkan oleh adanya adu domba dari Portugis. Adik Sultan memenangkan peperangan karena bantuan Portugis, sehingga Portugis mendapat imbalan, yaitu boleh memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, Portugis berkhianat dan membunuh adik Sultan. Pada tahun 1565, Sultan Hairun, anak Sultan Bayanullah, menyatukan rakyat dan melakukan perlawanan. Portugis memohon damai. Permintaan Portugis akhirnya dikabulkan oleh Sultan dengan syarat tidak boleh memonopoli perdagangan. Namun, pada tahun 1570, Sultan Hairun diundang ke benteng Portugis untuk jamuan makan, dan akhirnya Sultan dibunuh pada undangan itu. Rakyat pun semakin membenci Portugis. Anak Sultan Hairun, Sultan Baabullah, diangkat menggantikan ayahnya. Beliau pun mengibarkan bendera perang terhadap Portugis. Sultan Baabullah mengepung benteng Portugis selama 4 tahun lamanya. Akhirnya, 5 tahun setelah Sultan Hairun dibunuh, Portugis berhasil diusir dari Maluku dan sekitarnya. Sejak tahun 1608 sampai 1639, Sultan Iskandar Muda berkuasa di Kesultanan Aceh. Pada saat itu, Malaka masih berada dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda memimpin Kesultanan Aceh untuk mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1666, meletuslah Perang Makassar di Sulawesi. Perang ini adalah peperangan antara Kesultanan Gowa melawan VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone. Pada saat itu, Kesultanan Gowa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur. Perang Makassar berhasil dimenangkan oleh VOC, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya mengenai pengakuan kekalahan Sultan Hasanuddin dan pernyataan bahwa VOC dibolehkan untuk melakukan monopoli perdagangan di Sulawesi. Pada tahun 1615, VOC mendirikan sebuah loji atau gudang di Jepara. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1628, Gubernur Batavia J.P. Koon memerintahkan Van der Macht untuk menyerang Jepara. Di tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Bau Rekso tiba di Batavia. Selanjutnya disusul oleh Suro Agul, Kiai Dipati, dan Upasanta. Pada tanggal 3 Desember 1628 terjadi serangan pertama kepada VOC. Namun serangan ini gagal dikarenakan kurang matangnya perencanaan, kekurangan bekal, dan senjata yang kalah canggih. Serangan kedua dilancarkan oleh pasukan Mataram, namun tetap gagal karena gudang makanan mereka dibakar dan senjata yang kalah canggih dari Belanda. Namun pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan.
1817, di Ambon terjadi Perang Saparua yang dipimpin oleh Pattimura melawan pemerintah Hindia Belanda. Selama perang, rakyat Ambon mengepung benteng Belanda dan berhasil membunuh Vandenberg. Semakin terdesak, pasukan Belanda di Ambon menerima bantuan dari Batavia. Pada akhirnya, rakyat kalah dan Pattimura dihukum gantung. 14 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1803, di Aceh terjadi perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat di Padang. Pada awalnya, ulama dari kaum Padri mengajak kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan buruk mereka seperti berjudi dan mabuk. Namun kaum adat menolak dan malah menyerang kaum Padri. Hingga tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan pada Belanda. Atas campur tangan Belanda, perang saudara ini semakin parah. 4 tahun kemudian, Belanda mengusulkan diadakannya gencatan senjata. Imam Bonjol yang pada saat itu memimpin kaum Padri berusaha merangkul kembali kaum adat. Belanda dengan sengaja melanggar perjanjian gencatan senjata dan mendirikan benteng. Kaum adat sadar bahwa selama ini perang saudara hanya merugikan mereka dan meminta bantuan dari Belanda hanya memperburuk keadaan. Sehingga pada tahun 1830, kaum Padri dan kaum adat bersatu yang dipimpin oleh Imam Bonjol untuk memerangi Belanda. Mereka mulai membangun benteng-benteng dan salah satunya di daerah Bonjol. Belanda melakukan serangan besar-besaran untuk menaklukkan benteng Bonjol. Akhirnya, benteng pertahanan Padri jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1873. Namun rakyat Minang tak menyerah. Imam Bonjol berusaha untuk mengumpulkan pasukannya kembali. Belanda mengetahui usaha Imam Bonjol dan memberikan undangan untuk berunding dari Belanda. Lagi-lagi Belanda berkhianat. Saat Imam Bonjol datang, Belanda menangkap Imam Bonjol. Beliau diasingkan hingga wafat pada tahun 1864. Perseteruan antara rakyat Belanda dan Keraton Yogyakarta dimulai dari pemerintahan Daendels. Daendels memaksa pihak keraton untuk berpihak ke Belanda dan memenuhi kebijakan ekonomi Belanda yang menyengsarakan rakyat. Sampai akhirnya, pada tahun 1825, Belanda berniat memasang patok jalan melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Rakyat tidak terima dengan perlakuan Belanda dan terjadi perseteruan antara rakyat yang menganggap lahan dan orang suruhan Keraton Yogyakarta yang pro-Belanda. Pangeran Diponegoro menyuruh rakyat mengganti patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Pihak keraton yang mendukung Belanda berusaha untuk menangkap Pangeran Diponegoro sebelum perang terjadi. Namun, Pangeran Diponegoro berhasil menyelamatkan diri dan pada tahun 1825, Perang Jawa melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Tegalrejo pecah. Ketika perang, Belanda menerapkan sistem benteng stelsel sehingga pasukan Pangeran Diponegoro terjepit. Guru spiritual pasukan, Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi ditangkap Belanda. Apa yang terjadi pada Imam Bonjol dialami kembali oleh Pangeran Diponegoro. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda yang berpura-pura ingin melakukan perundingan. Pangeran Diponegoro diasingkan hingga wafat pada tahun 1855. 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Pada tanggal 5 April 1873, Belanda membakar Masjid Baitur Rahman yang pada saat itu menjadi benteng pertahanan rakyat Aceh. Dalam perang tersebut, Jenderal Kohler terbunuh. Akhirnya, siasat benteng stelsel yang diterapkan Belanda gagal. Karena tidak kunjung berhasil menaklukkan Aceh, akhirnya Belanda mengutus Dr. Snoek Hurgronje untuk mencari kelemahan Kesultanan Aceh. Akhirnya ditemukanlah kelemahan Aceh.
Dan dengan menggunakan siasat adu domba antara bangsawan dan ulama di Kesultanan Aceh, Belanda berhasil membuat kekuatan Kesultanan Aceh melemah. Pada tahun 1898, kedudukan Kesultanan Aceh semakin terdesak dan pindah ke Mulaboh. Tahun 1899, terjadilah sebuah perlawanan oleh Kesultanan Aceh yang diakhiri dengan gugurnya Teku Umar. Pada tahun 1906, perlawanan yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien harus berakhir. Beliau pun berhasil ditawan oleh pihak Belanda dan diasingkan ke Sumedang. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1908, Sultan Daud Syah ditahan oleh Belanda dan selanjutnya pada tahun 1910, Cut Mutia gugur dalam perlawanannya melawan Belanda. Di tahun 1904, Perang Aceh resmi berakhir. Namun hingga tahun 1930-an, berbagai perlawanan masih dilakukan oleh rakyat Aceh secara sporadis. Misionaris yang mendapat ancaman akan diusir oleh Sisingamangaraja XII dari daerah Bahal Batu meminta pertolongan dari Belanda. Pada tahun 1877, terjadilah perang antara Belanda dan Kerajaan Batak. Belanda tidak hanya menyerang Bahal Batu, tetapi juga berusaha untuk menguasai seluruh Toba. Setelah berhasil menguasai Bahal Batu, Belanda berusaha menyerang pusat kerajaan Batak di Bakara. Sisingamangaraja XII, yang saat itu menjadi penguasa kerajaan Batak, mengadakan perlawanan beserta keluarga dan para pengikutnya secara gerilya selama 30 tahun, dari tahun 1877 hingga 1907. Kapten Christoffel menangkap istri Sisingamangaraja dan mengepung benteng terakhir di daerah Pakpak. Pada pengepungan ini, Sisingamangaraja XII dan kedua putranya gugur, dan wilayah kerajaan Batak dikuasai oleh Belanda. Pada masa awal, Kesultanan Banjar mengizinkan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Namun, Belanda mulai ikut campur dalam urusan penggantian sultan. Agar tetap bisa memonopoli perdagangan. Ketika Pangeran Hidayatullah II diangkat menjadi Sultan Banjar, beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Antasari. Tahun 1862, Pangeran Hidayatullah dan keluarganya ditangkap karena tertipu siasat Belanda. Pangeran Hidayatullah diasingkan di Cianjur dan meninggal di sana. Di tahun yang sama, Pangeran Antasari menjadi Sultan Banjar untuk menggantikan Pangeran Hidayatullah. Hanya beberapa bulan setelah menjabat, Pangeran Antasari meninggal karena sakit. Namun, perjuangan rakyat Banjar melawan Belanda tetap berlanjut. Hingga pada tahun 1905, perlawanan rakyat terhadap Belanda baru berhasil dipadamkan. Kerajaan Buleleng di Bali mempunyai sebuah peraturan yang dikenal dengan hak tawan karang terhadap kapal yang terdampar di wilayah kerajaan. Ketika itu, Belanda menuntut kembali kapal mereka yang disita oleh kerajaan. Raja Buleleng menolak, dan Belanda memutuskan untuk menyerang kerajaan Buleleng. Karena penyerangan tersebut, Raja Buleleng terpaksa menyingkir ke daerah Jagaraga. Belanda merebut benteng Jagaraga dan melanjutkan ekspansi militernya. Di tahun 1906, Belanda menyerang kerajaan Gianyar dan Kelungkung. Pada akhirnya, seluruh kerajaan di Bali berada di bawah kekuasaan Belanda. Tekanan pemerintah Hindia Belanda memunculkan semangat kebangsaan dalam diri rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh rasa senasib sepenanggungan dan berkembangnya organisasi etnis, kedaerahan, keagamaan, dan organisasi-organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk bergerak bersama-sama.
Selain itu, berkembangnya berbagai paham baru yang mengajarkan langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa juga mempengaruhi semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Berbagai peristiwa yang terjadi di luar negeri memompa semangat kebangsaan rakyat Indonesia, seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam peperangan menjadi inspirasi rakyat Indonesia bahwa Asia mampu mengalahkan Eropa. Pergerakan berbasis kebangsaan tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara terjajah di Asia dan Afrika lainnya. Pada video ini akan dibahas beberapa organisasi yang memunculkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Yang pertama adalah Sarekat Islam atau disingkat SI. Organisasi ini awalnya bernama Serikat Dagang Islam. Didirikan pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo di Solo. Karena adanya persaingan tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok di pasar Klewer. Sarekat Dagang Islam atau SDI bertujuan untuk melindungi kepentingan pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, pada 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Dan setahun kemudian, SI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. SI semakin berkembang hingga pada tahun 1915, anggota SI mencapai 800.000 orang. Terjadi perubahan nama SI menjadi Partai Sarekat Islam pada tahun 1925. Dan Partai Sarekat Islam menetapkan tujuan pergerakan mereka, yaitu merdeka secara Islam. Pada tanggal 25 Desember 1912, 3 serangkai yang terdiri dari EFE Douwesdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara mendirikan Indisch Party. Perkumpulan ini mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Setahun kemudian, saat Belanda memperingati 100 tahun hari kemerdekaannya, Belanda meminta rakyat Indonesia untuk ikut memperingatinya juga. Namun, 3 serangkai menolak dan menerbitkan sebuah artikel yang berujung dengan diasingkannya 3 serangkai. Pada tahun 1908, didirikanlah Perhimpunan Indonesia oleh orang Indonesia yang ada di Belanda dengan nama Indisch Vereniging. Beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1922, berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. 3 tahun setelahnya, diubah lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. IP membuat sebuah manifesto perjuangan yang kemudian terrealisasikan pada saat Sumpah Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diadakan Kongres Pemuda I dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II pada tanggal 12 Agustus 1928. 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, dibacakanlah Ikrar Sumpah Pemuda, diikuti dengan berdirinya Indonesia Muda pada tahun 1930. 8 tahun kemudian, diadakan kembali Kongres Pemuda III di Yogyakarta. Tahun 1927 merupakan tahun berdirinya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuan dari partai yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno ini adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Sayangnya, pada tahun 1929, tokoh-tokoh PNI diadili oleh Jepang. Setahun sebelum PNI bubar, Husni Tamrin membentuk Fraksi Nasional. Setelah dibubarkan, tokoh-tokoh PNI seperti Sartono membentuk Partindo, sedangkan Hatta dan Syahrir membentuk Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, berdiri partai-partai lain seperti Parindra dan Gerindo.
tahun 1939 dibentuk sebuah federasi dari beberapa organisasi politik yang bernama GAPI. Pemerintah militer Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengatur Indonesia, seperti membagi 3 daerah pemerintahan militer, sistem pemerintahan berdikari di daerah kependudukan, dan propaganda 3A. Tak hanya itu, Jepang juga mengizinkan atribut-atribut negara Indonesia beredar, namun harus didampingi dengan atribut Jepang. Pemerintah Jepang mendirikan dan mengizinkan organisasi-organisasi sosial seperti Gerakan 3A yang bertujuan untuk meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat Indonesia. Pada tahun 1943, Jepang mendirikan Putra dan dipimpin oleh 4 serangkai yang malah memanfaatkan organisasi ini untuk konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Di tahun yang sama, didirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur untuk menarik hati golongan Muslim. Selain di bidang sosial, Jepang juga mendirikan organisasi semi-militer seperti Seinendan yang digunakan untuk mempersiapkan rakyat Indonesia bela negara. Ada juga Fujinkai yang anggotanya terdiri dari kaum wanita di atas 15 tahun untuk latihan semi-militer. Keibudan dan Heiho adalah organisasi yang didirikan untuk membantu polisi dan tentara Jepang. Serta yang terakhir adalah PETA yang didirikan pada 3 Oktober 1943. PETA adalah pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan khusus dari Jepang. Di samping itu, perbudakan atau yang disebut Romusha tetap terjadi di masa kependudukan Jepang. Romusha dikerahkan untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang, seperti membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta, jembatan, dan sebagainya. Para gadis desa dijadikan Jugun Ianfu atau wanita penghibur untuk para tentara Jepang. Selain sumber daya manusia, Jepang pun mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Jepang mengambil alih aset perekonomian Belanda dan rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Pada 20 Maret 1942, muncul larangan pengibaran bendera merah putih. Kaum pergerakan pun mengambil beberapa sikap atas Jepang yang ingin menjajah Indonesia. Pertama, dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang sebagai batu loncatan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh kelompok ini sering disebut kolaborator dan banyak membantu melalui perjuangan diplomasi. Tokoh-tokoh kelompok ini, beberapa di antaranya adalah pemimpin Putra. Kedua, dengan melakukan gerakan bawah tanah. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok radikal atau keras, karena tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Gerakan bawah tanah yang dilakukan berupa gerakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang. Beberapa tokoh yang terkenal dari kelompok ini diantaranya adalah Syahrir, Subarjo, Sukarni, A.A. Maramis, Wikana, dan Chairul Saleh. Ketiga, yaitu dengan perlawanan bersenjata. Ada beberapa perlawanan bersenjata masyarakat Indonesia kepada Jepang di beberapa daerah. Perlawanan rakyat Aceh terjadi karena menentang peraturan yang diterapkan Jepang. Dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Plieng, Aceh, yang kemudian ditangkap dan ditembak mati. Lalu, perlawanan di Singaparna yang disebabkan karena menentang ritual Seikere atau menyembah matahari. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Kemudian, perlawanan rakyat Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrian yang disebabkan oleh pungutan padi yang terlalu tinggi. Rakyat Loh Bener dan Sindang memberontak, namun perlawanan berhasil dipadamkan oleh Jepang. Pemberontakan Peta atau pasukan pembela tanah air di Blitar merupakan perlawanan terbesar rakyat Indonesia. Pemberontakan dimulai pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi,
dan berakhir dengan para pejuang diadili oleh Jepang. Supriyadi sendiri tidak diketahui nasibnya hingga sekarang. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa penjajahan. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang. Pada masa penjajahan Belanda, terjadi perubahan di bidang perkebunan, seperti pembukaan lahan baru dan pengenalan jenis tanaman baru. Hal ini membawa perubahan dalam bidang ekonomi, yaitu naiknya kegiatan ekspor-impor hasil tanaman. Selain itu, juga ditemukannya tambang, dan rakyat mulai dikenalkan dengan mata uang. Sarana transportasi dan komunikasi mengalami perkembangan, seperti dibuat kereta dan jalur telepon. Persebaran penduduk juga terjadi, karena semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di daerah-daerah. Dalam bidang budaya, terjadi perubahan seperti berdirinya bangunan bergaya Eropa, tarian-tarian Barat, penyerapan bahasa yang berupa kosakata, penyebaran agama Kristen, dan gaya berpakaian Eropa di lingkungan keraton. Sedangkan beberapa perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang adalah putusnya hubungan perdagangan dengan dunia dan adanya pembatasan ekspor. Selain itu, Jepang mewajibkan rakyat membayar pajak yang tinggi, sehingga kemiskinan luar biasa dan angka kematian tinggi. Dalam bidang pendidikan juga terjadi penurunan. Perubahan yang terjadi dalam aspek kebudayaan adalah usaha Jepang untuk menjepangkan Indonesia. Namun, muncul banyak perlawanan dan pada tahun 20 Oktober 1943 berdiri Komisi Bahasa Indonesia.